Halo, selamat datang kembali di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan membahas master kekuatan spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke part berikutnya di part 26. Di part sebelumnya, Jitan pergi dari rumah tanpa sadar menuju tempat pria bertopeng emas itu. Jitan yang dipengaruhi kekuatan sihir. Emosi Jitan tidak stabil. Ia pun berambisi ingin memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan menginginkan Kangkin sepenuhnya. Pria bertopeng itu sangat senang. Bahan eksperimennya memiliki tekad yang sangat kuat. Pagi harinya, Mbak In kesal. Adik Jitan pergi begitu saja tanpa pamit terlebih dahulu kepada kakaknya itu. Tak berselang lama, terlihat energi spiritual dari luar. Mereka berdua kemudian keluar untuk melihat. Energi spiritual itu dari Qin Welang. Qin Welang sengaja datang ke rumah Kangkin untuk memberitahu Kangkin bahwa ada obat yang bisa menyelamatkan kakek Badao. Obat itu berupa teratai api putih di wilayah barat. Scene berpindah. Setibanya Kangkin di gurun pasir wilayah barat. Di sana sudah ada anggota lembah Raja Obat yang sudah datang terlebih dahulu. Kangkin kemudian turun menghampiri mereka. Kangkin lalu berbincang dengan Tetua Ye. Secara kebetulan tujuan mereka sama, yaitu untuk mendapatkan teratai api putih. Tetua Ye menawarkan kesepakatan untuk bekerja sama. Jika berhasil mendapatkannya, maka akan dibagi dua. Akan tetapi Tetua Ye juga meminta satu persyaratan lainnya, yaitu Kangkin harus meracik pil jisin untuknya. Tanpa pikir panjang, Kangkin menyetujuinya. Setelah itu mereka menuju ke tempat teratai api putih itu. Di dalam perjalanan, Kangkin mendapatkan pesan dari Mo Yao. Mo Yao mengatakan, pergerakan Kangkin di Chuansu telah menarik perhatian keluarga tersembunyi. Mo meminta Kangkin agar berhati-hati. Singkatnya mereka tiba di tempat teratai api putih. Entah kenapa salah satu dari mereka tiba-tiba berlari untuk mengambil teratai api putih itu. Tak berselang lama, binatang spiritual penjaga teratai itu yang berada di level alam setengah dewa muncul lalu menyerang pria itu. Setelah itu binatang spiritual menghentakkan kakinya hingga gurun pasir itu bergetar, membuat Kangkin dan Tetua Ye terhisap ke dalam pasir. Kemudian Kangkin meminta bahan racikan pil jisin kepada Tetua Ye. Tetua Ye yang membawa bahan obat itu memberikan tumbuhan Arnelia ke Kangkin. Kangkin dengan lahap memakan tumbuhan Arnelia itu. Seketika kekuatan di dalam tubuh Kangkin sampai meningkat drastis. Kangkin lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga terjadi ledakan kekuatan yang begitu besar. Dan akhirnya Kangkin dan Tetua Ye berhasil keluar dari pasir hisap itu. Binatang spiritual kembali melakukan serangannya membentuk sebuah angin tornado. Melihat itu Kangkin meminta Tetua Ye keluar dari dalam lembah. Sementara Kangkin kembali menghadapi binatang spiritual. Ketika Tetua Ye sampai di atas lembah, di sana sudah ada 3 pria memakai topeng yang ingin mendapatkan teratai api putih juga. Salah satu dari mereka mengira Tetua Ye sudah mendapatkan teratai itu dan berniat merebutnya. Tetua Ye mengatakan dirinya belum mendapatkan teratai api putih itu. Kemungkinan orang yang di bawah lembah sudah mendapatkannya. Namun pria bertopeng itu tidak mempercayainya dan berniat menyerangnya. Tiba-tiba terjadi ledakan yang dahsyat dari dalam lembah hingga tanah di sekitar terguncang. Ledakan itu disebabkan dari pertarungan Kangkin dan binatang spiritual yang pindah ke atas lembah. Binatang spiritual itu kembali mengeluarkan kekuatannya yang begitu besar, sehingga begitu banyak angin tornado mengarah mereka. Pria bertopeng itu sangat terkejut melihat serangan binatang spiritual yang begitu kuat. Sampai-sampai dia tidak menyadari Kangkin sudah berada di dekatnya berniat akan menyerangnya. Begitu mengetahui Kangkin di dekatnya, ia tidak bisa menghindari serangan itu. Akan tetapi dia masih merapal mantra. Begitu Kangkin mendebas, pria itu berubah menjadi boneka kayu yang mengeluarkan darah seperti manusia. Setelah itu Kangkin menyerang binatang spiritual dengan kekuatan pedangnya membentuk avatar naga, hingga binatang spiritual itu terlempar. Kemudian binatang spiritual itu kembali menjadi teratai api putih. Kemudian Kangkin mengambil teratai api putih itu. Tiba-tiba tanah terguncang hebat. Kangkin dan Tetua Ye berpikir masih ada binatang spiritual lainnya. Tak berselang lama, lembah itu hancur. Untungnya Kangkin dan Tetua Ye bisa menyelamatkan diri dengan terbang ke udara. Scene berpindah. 3 hari kemudian di kota Sangjing, terlihat kakek Badao sudah sadar. Kangkin pun akhirnya lega dan sangat senang. Kakek Badao menanyakan level Kangkin saat ini.
Aku berada di level alam setengah dewa, ujar Kang Qin. Mengetahui kekuatan Kang Qin yang sudah tinggi, kakek Badao merasa sudah waktunya menceritakan tentang kedua orang tuanya. Pada waktu itu, orang tua Kang Qin adalah pasukan elit dari keluarga Qin. Level kultivasi mereka sangat tinggi, sedangkan kakek Badao merupakan senior yang level kultivasinya rendah, hanya bisa jadi pengikut. Mereka dengan susah payah akhirnya mereka menemukan kunci relik kuno yang dilindungi keluarga tersembunyi. Ketika mereka masuk ke tempat relik kuno, mereka menemukan beberapa metode meracik obat. Namun mereka bertemu dengan binatang iblis kera raksasa api level langit yang menjaga tanaman obat di sana. Alhasil mereka diusir oleh kera raksasa itu. Dalam perjalanan pulang, mereka diserang oleh keluarga Huang sehingga menimbulkan peperangan antar keluarga. Banyak anggota tewas karena hal tersebut. Mereka diadili oleh keluarga. Kultivasi mereka lalu dihancurkan setengah dan diusir dari keluarga Qin. Kemudian mereka menemukan dunia sekuler, bergabung dengan organisasi dan memulai meracik obat. Namun kabar mereka masuk ke tempat relik kuno tersebar kemana-mana. Banyak pasukan kuat yang ingin merebut barang yang ada di tangan mereka dan bekerja sama untuk membunuh mereka. Keluarga Huang, keluarga Hu, dan keluarga organisasi King Tang ikut dalam penyerangan itu. Saat kakek Badao membawa tetua keempat mencari mereka, mereka sudah dimakamkan, tapi keadaan mereka masih dalam kondisi sekarat. Demi menyelamatkan mereka, tetua keempat diam-diam membawa mereka pulang ke kediaman Qin dan disembunyikan dalam peti mati beku. Mendengar cerita dari kakek Badao, Kang Qin senang ayah dan ibunya masih hidup. Kakek Badao mengajak ke kediaman Qin mencari cara untuk menyelamatkan orang tua Kang Qin. Singkat cerita, Kang Qin dan kakek Badao akan pergi ke kediaman Qin. Mbak Yin yang mengetahui itu memutuskan ikut bersama Kang Qin untuk menyelamatkan kedua mertuanya. Kang Qin menyetujuinya dan memperbolehkan Mbak Yin ikut, asalkan harus tetap selalu bersama Kang Qin. 2 hari kemudian, mereka bertiga sudah tiba di gerbang kediaman Qin. Tiba-tiba seekor ular piton raksasa melesat ke arah mereka. Namun dengan mudahnya, kakek Badao mengalahkan ular raksasa itu sehingga terpental. Tak berselang lama, 4 prajurit keluarga Qin datang menghampiri mereka. "Siapa kalian? Beraninya menerobos masuk wilayah keluarga Qin?" tanya dari salah satu prajurit itu. Kakek Badao menyebutkan namanya. Prajurit yang mendengar Qin Badao mengenalnya sebagai pengkhianat keluarga Qin. Prajurit itu memerintah teman-temannya untuk menangkap kakek Badao untuk dibawa ke aula. Setelah sampai di aula, di sana sudah ada tetua keluarga Qin yang bernama Qin Xiao Tian yang ditemani putranya yang bernama Qin Jan. Tetua Xiao memerintah prajurit untuk mengurung kakek Badao. Kang Qin sangat mengkhawatirkan kakek Badao. Kakek Badao mengatakan agar tidak khawatir padanya. Dia menerima konsekuensi perbuatannya sembari mengatakan dengan pelan, menyuruh Kang Qin untuk segera pergi mencari tetua keempat. Mendengar Kang Qin memanggil Qin Badao kakek, Qin Jan marah, mengatakan Qin Badao tidak pantas dipanggil kakek. Dia hanyalah seorang pengecut. Qin Jan lalu memerintah prajurit untuk membawa Kang Qin keluar. Tapi entah kenapa, Qin Jan malah meminta Mbak Yin agar tetap di sana. Kang Qin marah, tidak terima Qin Jan memperlakukan sangat tidak sopan. Tetua Xiao memerintah prajuritnya lagi untuk menghajar Kang Qin karena Kang Qin menolak pergi dari kediaman Qin. Lalu para prajurit segera mengepung Kang Qin. Mbak Yin yang ketakutan bersembunyi di belakang Kang Qin. Tidak lama kemudian, secara bersama-sama prajurit itu menyerang. Namun tiba-tiba sebuah serangan menghantam seluruh prajurit itu sampai terpental ke belakang. Serangan itu berasal dari wanita yang memakai topeng dan full armor. Dia mengatakan, dia adalah putra Qin Yale, cucu kepala keluarga Qin Jiu Xiao sebelumnya. Setelah itu dia membuka topengnya. Dia adalah tetua keempat keluarga Qin. Tetua keempat kembali mengatakan, dia juga termasuk anggota keluarga Qin. Meskipun keluarganya masuk ke relik kuno, meninggalkan keraguan, kita tidak boleh menarik kesimpulan begitu saja. Qin Jan membantah dan tidak terima. Selama ini Kang Qin tidak pernah ikut kontribusi di keluarga Qin. Tetua Xiao yang ketakutan memperingatkan anaknya agar tidak membantah yang diucapkan tetua keempat. Setelah itu tetua keempat mengajak Kang Qin ke ruangan untuk berbincang. Ketika berada di ruangan, Kang Qin berterima kasih kepada tetua keempat. Kang Qin juga bertanya, sebenarnya ada keraguan apa mengenai kunjungan orang tuaku ke tempat relik kuno? Tetua keempat menjawab, aku mencurigai Qin Xiao Tian di balik dalam semua ini. Namun aku belum menemukan bukti konkretnya. Mendengar jawaban tetua keempat, Kang Qin menanyakan keberadaan kedua orang tuanya dan bagaimana cara agar bisa bertemu dengan kedua orang tuanya itu.
Tetua keempat mengatakan, karena ini adalah kelalaiannya, mereka dibawa kembali ke sini dan disembunyikan di peti mati beku. Tapi malah ketahuan oleh Qin Xiaotian untuk melindunginya. Sekarang hanya kepala keluarga dan penerus keluarga Qin yang bisa bertemu dengan mereka. Mbak Yin bertanya, apa mungkin Kang Qin tidak akan pernah bertemu dengan orang tuanya? Dalam beberapa hari ini akan diadakan kompetisi pemilihan penerus. Asalkan bisa menang di posisi pertama, maka bisa jadi penerus keluarga Qin. Maka Kang Qin bisa bertemu dengan orang tuanya, ujar tetua keempat. 6 hari kemudian, di mana kompetisi pemilihan penerus akhirnya dimulai. Terlihat di sana pembawa acara sedang melakukan sambutan di hadapan ratusan penonton. Di kompetisi kali ini, kepala keluarga dan tetua keempat yang akan menjadi jurinya. Dan para kandidat penerus keluarga Qin sudah berada di posisinya, termasuk Kang Qin. Qin Jian yang tidak suka tetua keempat merekomendasikan Kang Qin mengikuti kompetisi ini. Qin Jian memprovokasi Kang Qin, mengatakan dirinya paling hebat di antara para kandidat. Kesal dengan perkataan Qin Jian, Kang Qin berdiri dan menantang Qin Jian di atas arena. Mendengar itu, tetua Xiao menanyakan pendapat kepada tetua keempat. Tanpa basa-basi, tetua keempat langsung menyetujuinya. Setelah itu, tetua Xiao mengumumkan pertandingan pertama adalah Kang Qin dan Qin Jian. Kang Qin dan Qin Jian naik ke atas arena. Dengan sombong, Qin Jian mengatakan, jangan menyalahkan aku jika aku memukulmu sampai mati. Salahkan saja dirimu yang terlalu lemah. Tidak perlu banyak bicara. Tunjukkan saja kemampuanmu, balas Kang Qin. Qin Jian pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat ke level puncak master. Lalu Qin Jian melancarkan serangannya membentuk avatar singa menyerang Kang Qin. Dengan mudah Kang Qin menahan serangan itu. Kali ini giliran Kang Qin mengeluarkan kekuatannya, membentuk angin tornado menyerang balik avatar singa itu hingga hancur. Qin Jian pun terhempas jauh dan memuntahkan darah dari mulutnya. Lalu Qin Jian ambruk di tanah dan tak sadarkan diri. Tetua Xiao sangat terkejut menyaksikan kekuatan Kang Qin yang begitu tinggi. Dia juga tidak menyangka Qin Jian bisa dikalahkan hanya dengan 1 kali serangan. Kang Qin yang di atas arena menantang para kandidat lainnya. Menyaksikan kehebatan Kang Qin yang mengalahkan Qin Jian, para kandidat pun tidak ada yang berani maju menantang Kang Qin. Karena sudah tidak ada yang berani menantang Kang Qin, tetua keempat mengumumkan secara resmi Kang Qin sebagai penerus selanjutnya dari keluarga Qin. Setelah selesai kompetisi keluarga Qin yang telah dimenangkan oleh Kang Qin, tetua keempat membawa Kang Qin ke sebuah goa yang dimana kedua orang tuanya disembunyikan di peti mati beku. Akankah Kang Qin bisa menyelamatkan kedua orang tuanya? Tunggu di video selanjutnya, tetap di channel Otamega TV.